Oke, kalau gitu saya mulai aja ya sambil nunggu temannya karena ini yang apa? Ini sudah bergabung yang presentasi nggih. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Eh, Mohon maaf ya malam-malam ini panjenengan terpaksa untuk kuliah malam. Kenapa, Bu? Karena memang besok itu untuk hari yang pertama tuh pas jamnya bersamaan gitu. Jadi kalau nggak bersamaan ya ini, tapi pas bersamaan ya begitu. Karena 3 hari acaranya Bapak Ibu. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu mungkin yang presentasi Bu Mami ya, Bu Mami terus Bu siapa? Saya lupa. Jadi monggo dipersilahkan ya, dipersilahkan untuk bisa mempersiapkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Surahmi, Ibu Dr. Sri Surahmi, yang saya hormati Bapak Ibu rekan mahasiswa Magister Pendidikan tahun ajaran 2024-2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada saat hari ini kita masih dapat bisa kuliah bersama di malam Jumat hari ini. Kemudian kami dari kelompok 3 akan izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Izin share Bapak Ibu nggih. Nggih, monggo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kerangka dasar teori keilmuan Francis Bacon dan John Stuart Mill. Dari kelompok 3 terdiri dari saya, Mami Nostiani, Ibu Hidayatun Nur, dan Ibu Rizkiatul M. Yang nantinya saya akan menjadi moderator pada malam hari ini, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan pemateri dan kemudian kita akan melanjutkan ke pertanyaan dalam satu termin ya Bapak Ibu. Presentasi ini akan saya mulai dengan uh, pengantar bahwa kerangka teori ilmiah merupakan landasan konseptual yang menjadi dasar bagi pemahaman dan pengembangan suatu bidang studi atau disiplin ilmu. Kerangka dasar teori keilmuan melibatkan tokoh seperti Francis Bacon, George Stuart Mill, Auguste Comte, dan positivisme logis yang mencakup pemikiran-pemikiran dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun pembahasan dari tokoh-tokoh ini akan disampaikan oleh Ibu Hidayatun Nur dan Ibu Rizky Atul Mawarda. Kepada Bu Hidayatun Nur, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan hasil diskusi kami. Iya, Francis Bacon. Francis Bacon lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Januari 1561 dan meninggal pada 9 April 1626.
Francis Bacon adalah filsuf dan politikus di Kerajaan Inggris. Ia belajar di Cambridge University dan kemudian menduduki jabatan penting di pemerintahan serta pernah terpilih menjadi anggota parlemen. Francis Bacon merupakan salah satu filsuf di dunia barat yang tidak menjadikan dogma agama sebagai landasan berpikirnya, serta pelopor penggunaan dan pengembangan metode induktif pada abad ke-17. Next. Francis Bacon adalah salah satu figur yang meletakkan dasar-dasar empirisme dengan mengandalkan metode induktif dalam proses penemuan yang berfokus pada observasi dan eksperimen berdasarkan susunan fakta-fakta yang diperoleh. Ya, di sini untuk ajaran Francis Bacon yaitu empirisme. Yang dimaksud dengan empirisme ya adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Francis Bacon meyakini bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dengan cara berpikir induktif serta segala jenis pengetahuan dan ilmu bersumber dari filsafat. Pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan inductive methods, tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan idols atau arca. Francis Bacon menolak silogisme, sebab dipandang tanpa arti dalam ilmu pengetahuan karena tidak mengajarkan kebenaran-kebenaran yang baru. Ilmu pengetahuan hanya dapat dihasilkan melalui pengamatan, eksperimen, dan harus berdasarkan data-data yang tersusun atau metode ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya seorang peneliti dapat disimpulkan bahwasanya melalui pengumpulan fakta dengan cara melakukan pengamatan secara langsung, metode induktif Bacon digunakan untuk mengubah hasil pengamatan yang terlebih dahulu dikumpulkan dan diklasifikasi untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah kesimpulan yang sifatnya umum. Baik, untuk berikutnya, oh ini ya sebentar. Karya Francis Bacon diantaranya ada Ises, yaitu muncul pada tahun 1597 dan sedikit demi sedikit diterbitkan lebih luas. Alceste mengulas tentang mereka yang mempunyai istri dan anak-anak yang punya resiko tidak mengenakan di masa depan, serta tentang perkawinan dan hidup membujang. Selanjutnya karyanya yaitu Novum Organum yang diterbitkan pada tahun 1620 di London. Karya ini mengenai usulan Bacon terhadap penggunaan logika induktif. Penggunaan logika induktif ini diusulkannya untuk menggantikan logika tradisional yang dikembangkan oleh Aristoteles. Next. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Rizkiatul Mawadah. Kepada Ibu Rizkiatul Mawadah dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya John Stuart Mill. John Stuart Mill merupakan seorang filsuf ekonom asal Inggris yang lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di London, Inggris. Dia sosok menginspirasi teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik
Dijuluki sebagai filsuf berbahasa Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Konsep Mill tentang kebebasan bahwa seorang individu mempunyai hak untuk bebas dan tidak terkekang pada kekuatan daerah yang tak terbatas. Dia adalah seorang penggerak utilitarianisme, sebuah paham teori etika yang dikembangkan oleh Jeremy. Teori keilmuannya didasarkan pada prinsip-prinsip empiris dan induktif yang menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam membangun pengetahuan. Selanjutnya, ajaran John Stuart Mill. John Stuart Mill percaya bahwa filosofi utilitarianisme yang akan dia gambarkan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa perbuatan benar karena cenderung meningkatkan kebahagiaan, tindakan salah karena cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan yang diinginkan dan tidak adanya rasa sakit. Selanjutnya, konsep utilitarianisme John Stuart Mill. Yang pertama, kesenangan. Penegasan Mill itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kesenangan manusia dan binatang. Binatang berorientasi pada kesenangan fisik atau rendah, sedangkan manusia tidak hanya pada kesenangan fisik, melainkan jauh lebih daripada itu manusia dapat mencapai kesenangan tingkat tinggi. Yang kedua, prinsip rela berkorban. Standar moral dalam utilitarianisme adalah mencapai kebahagiaan terbesar untuk banyak orang yang terlibat, bukan hanya individu. Yang ketiga, menimbang sebelum bertindak. Kendala dalam mempertimbangkan setiap konsekuensi tindakan secara terperinci sebelum bertindak dapat diatasi dengan pengalaman masa lalu yang memungkinkan manusia memprediksi dampak dari tindakan. Selanjutnya, metode induksi John Stuart Mill. Menurut Sobur dalam Aryani Rahmadana tahun 2023 merumuskan metode-metode sistem induksi dengan sebutan 4 methods. Yang pertama, metode persetujuan. Yang kedua, metode perbedaan. Yang ketiga, metode persamaan variasi. Dan yang keempat, metode sisa. Selanjutnya, logika John Stuart Mill. Yang pertama, hukum identitas, the law of identity, yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi. Menjelaskan sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah. Menyatakan sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu dan tidak ada kemungkinan lain. Dan yang keempat, hukum cukup alasan yang menyatakan jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Selanjutnya, relevansi bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip moral dengan mempertimbangkan kebahagiaan bersama secara kontinu dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang kedua, kebahagiaan bersama, kebahagiaan jasmani, rohani, kebahagiaan pribadi atau bersama. Yang ketiga, keadilan, tindakan, proses, dan interaksi ekonomis yang dianggap adil harus menghasilkan kontribusi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin stop screen. Demikian presentasi kami, Bapak Ibu. Kami buka termin pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Mengenai kerangka teori perkembangan yang telah kami sampaikan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, sebentar saya siapkan dulu ya, Bu Iya. Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya catat, Bu Putri. Baik, ya, saya Putri Alicia Salsabila, mohon izin bertanya pada kelompok 3. Jadi, tadi John Stuart Mill ini kan mendefinisikan bahwa utilitarianisme ini sebagai the greatest happiness for the greatest number, yang artinya tentang kebahagiaan bersama seperti itu, Ibu. Nah, Ya. bagaimana konsep tersebut atau pendekatan utilitarianisme ini dapat relevan untuk mendukung kebijakan pendidikan seperti di kurikulum Merdeka? Nah, jika iya, bagaimana hal ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan? Saya ulangi ya, Bu. Bagaimana konsep utilitarianitas John Stuart Mill Dia dapat mendukung kebijakan pendidikan seperti John Stuart Mill dapat mendukung kebijakan seperti pada kurikulum Merdeka. pada kurikulum Merdeka ya. Jika memang konsep tersebut mendukung kebijakan tersebut, bagaimana konsep tersebut, yang artinya konsep kebahagiaan, dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Saya ulangi, Bu. Bagaimana konsep utilitarianitas John Stuart Mill dapat mendukung kebijakan pada kurikulum Merdeka, konsep kebahagiaannya mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Apakah Bu Bu Hidayatullah dan Bu Rizkiatul Mawadah bisa menjawab atau kita tunggu pertanyaan yang lain? Menunggu pertanyaan yang lain? Kita tampung dulu ya, Bu, ya. Kita tampung dulu, baik. Iya. Terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Kita tampung dahulu. Pertanyaan yang kedua, Saya, Bu. ya Saya Bu Nis.
Oke. Terima kasih Ibu, Ibu kelompok 3 nggih, yang sudah memberi Oke. kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya singkat saja. Tadi menyinggung tentang konsep empirisme, itu bagaimana empirisme tersebut digunakan dalam pendidikan. Mungkin singkat saja seperti itu. Bagaimana empirisme atau konsep empirisme tadi digunakan dalam pendidikan, khususnya mungkin bisa diberikan contoh metode-metode atau eh, pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran atau pendidikan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya ulang ya, Bu. Bagaimana konsep empirisme digunakan dalam pendidikan, khususnya pemberian pendekatan untuk pembelajaran gitu, Bu? Khususnya sih maksudnya mungkin bisa diimplementasikan ke metode atau pendekatan dalam pembelajaran gitu. Oke, berarti bagaimana konsep empirisme digunakan Ya, dalam itu pendidikan? saja ya Bu. Oke. Terima Singkat kasih, saja Bu. itu aja. Oke. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih, Bu Miss. Oke, sama-sama. Pertanyaan akan kami tampung dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga, Bu Tono dan Bu Rizky Mawatul Mawardah, atau sudah mendapatkan jawaban? Baik, saya akan coba untuk menjawab dari pertanyaan Bu Putri, ya Bu. Ya, Yang tadi ditanyakan yaitu bagaimana konsep utilitarisme John Stuart Mill dapat mendukung kebijakan pada kurikulum merdeka konsep kebahagiaan yang mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Bahwasanya konsep utilitarisme John Stuart Mill ini dapat memberikan dukungan kuat pada kebijakan kurikulum merdeka yang berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan, yaitu yang pertama, kebahagiaan sebagai tujuan utama. Baik utilitarisme maupun kurikulum merdeka itu menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan utama. Mill berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang banyak. Sedangkan kurikulum merdeka itu sendiri juga menekankan pentingnya pengembangan diri siswa yang seimbang, termasuk aspek emosional dan sosial yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kebahagiaan mereka. Yang berikutnya yaitu kebebasan individu. Mill sangat menjunjung tinggi kebahagiaan individu. Demikian pula dengan kurikulum merdeka yang memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini sejalan dengan prinsip utilitarisme yang mengakui pentingnya kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan. Yang selanjutnya tentang kesejahteraan bersama. Utilitarianisme tidak hanya fokus pada kebahagiaan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kurikulum merdeka dengan pendekatannya yang holistik dapat membantu membentuk individu yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mampu berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum Merdeka ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan hidup seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Keterampilan-keterampilan ini akan sangat berguna bagi individu dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai kebahagiaan jangka panjang. Hal itu sejalan dengan prinsip utilitarianisme. Dalam konteks kurikulum merdeka, utilitarianisme dapat memberikan justifikasi etis, yaitu untuk satu,
fokus pada pengembangan diri sendiri secara holistik. Bahwasanya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek emosional, sosial, dan fisik. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih dan mengeksplorasi minat mereka, memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan menemukan kebahagiaan dalam proses belajar. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, yaitu memastikan bahwa semua siswa itu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi siswa, yaitu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kehidupan nyata dan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, konsep utilitarianisme dapat menjadikan landasan filosofis yang kuat untuk mendukung kebijakan kurikulum merdeka dengan menempatkan kebahagiaan, kesejahteraan sebagai tujuan utama. Kurikulum merdeka dapat membantu membentuk generasi yang lebih bahagia, produktif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Demikian, Bu Putri, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Mami maupun Bu Rizky. Iya, saya Monggo. tambahan, Bu. Nggih. Tambah bahwa konsep utilitarianisme, konsep kebahagiaan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill ini sejalan dengan atau sinergi dengan pembelajaran sosial emosional yang ada di kurikulum merdeka. Pembelajaran PSE ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sehingga akan mengontrol emosi anak untuk selalu bahagia. Jadi di awal pembelajaran kita bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan mendeteksi perasaan mereka di awal pembelajaran. Apabila terkadang itu ada dari rumah perasaan kesal, itu atau perasaan yang tidak enak, atau ada yang perasaan senang, berbeda-beda, sehingga guru bisa mengkondisikan di awal pembelajaran untuk mengontrol emosi mereka. Setelah dapat mengontrol emosi mereka, anak-anak akan lebih bisa mengelola emosi dengan baik, kemudian bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan seperti itu. Sehingga pembelajaran di kelas juga akan anak akan merasa bahagia untuk mendapatkan pelajaran di kelas. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan teknik mindfulness atau teknik stop pada pembelajaran di saat anak-anak sudah panas mengikuti pembelajaran seperti ice breaking atau teknik mindfulness untuk memberikan ketenangan pada pikiran sehingga merelaksasikan pikiran untuk bisa kembali bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa diterapkan di seluruh sekolah, baik oleh guru pada anak, sehingga tercipta komunitas, sehingga tercipta sekolah yang well-being, yakni sekolah yang merasa aman, nyaman, kemudian bahagia seluruh warga sekolah. Seperti itu. Jadi di kurikulum merdeka juga ada pembelajaran sosial emosional yang nanti bisa digunakan, diterapkan guru untuk menumbuhkan kebahagiaan selama pembelajaran di kelas. Gitu. Ada tambahan lagi, Bu Rizky? Sudah, Bu. Baik, begitu Bu Putri, jawaban dari kami mengenai pertanyaan konsep utilitarianisme, konsep kebahagiaan yang bisa diterapkan di dalam kurikulum merdeka, mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan, bahkan guru juga bisa menggunakan teknik mindfulness pada pembelajaran atau pada saat guru banyak sekali tekanan, kita bisa menggunakan teknik mindfulness untuk memberikan kebahagiaan atau ketenangan dalam diri seperti itu. Jadi menurut kami itu sudah sinkron di konsep utilitarianisme John Stuart Mill. Seperti itu Bu Putri.
Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3. Jawabannya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua oleh Ibu Niswatun, yakni bagaimana konsep empirisme digunakan dalam pendidikan. Apakah Ibu Hidayatun Nur dan Bu Rizky sudah mendapatkan jawabannya? Ya, Bu, izin menjawab ya. Baik, terima kasih. Kami berikan waktunya untuk menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana konsep empirisme digunakan dalam pendidikan. Empirisme itu teori filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi atau pengamatan langsung. Nah, dalam konteks pendidikan, konsep empirisme ini menekankan pembelajaran melalui pengamatan konkret, eksplorasi, dan interaksi langsung dengan dunia nyata. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna. Untuk penerapannya, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Pendekatan ini menempatkan pengalaman langsung sebagai dasar pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Contohnya, bisa mengadakan kunjungan ke museum, kebun binatang, atau lokasi budaya sejarah, atau biologi, geografi, dan yang kedua eksperimen laboratorium dalam sains, di mana peserta didik melakukan percobaan untuk memahami konsep-konsep seperti reaksi kimia atau gaya gravitasi. Pendekatan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Melalui proyek, peserta didik menggunakan pengalaman langsung untuk memecahkan masalah nyata atau menjawab pertanyaan kompleks yang melibatkan pengamatan, eksplorasi, refleksi. Yang ketiga, bisa menggunakan eksperimen dan observasi. Peserta didik didorong untuk melakukan eksperimen atau observasi secara langsung sebagai cara untuk memvalidasi atau memahami teori. Selanjutnya, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sekitar digunakan sebagai laboratorium terbuka untuk pembelajaran. Bisa menggunakan belajar tentang ekologi melalui eksplorasi hutan atau taman, mempelajari ekonomi dengan melakukan observasi pasar lokal. Konsep empirisme mengajarkan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang mengalami, mengeksplorasi, dan menemukan dunia melalui indera. Hal ini dapat membuat pendidikan menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Sudah, Bu. Apakah ada tambahan dari Bu Mami atau Bu Hid? Iya, terima kasih Bu Rizky. Saya sependapat dengan Bu Rizky bahwa konsep empirisme ini bisa digunakan dalam pendidikan khususnya kurikulum merdeka. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran bisa berbasis pengalaman, keterlibatan langsung, dan berbasis proyek seperti penguatan proyek Pancasila, profil pelajar Pancasila, juga eksperimen dalam pembelajaran IPAS, itu sudah merupakan konsep-konsep empirisme yang digunakan dalam pendidikan khususnya kurikulum merdeka. Begitu, demikian jawaban dari kami, Bu Niswatun, mengenai pertanyaan bagaimana konsep empirisme digunakan dalam pendidikan.
Oke, terima kasih Bu Mami dan teman-teman kelompok 3 sudah menjelaskan dan memberikan pencerahan. Ini juga bisa menambah pengalaman kami dalam pembelajaran bahwa empirisme ini menekankan pada kegiatan-kegiatan yang aktif ya. Jadi anak-anak lebih semangat dan lebih menyenangkan gitu pembelajarannya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Niswatin atas pertanyaannya. Kemudian kami berikan waktu kembali untuk satu pertanyaan lagi mengenai materi yang kami sampaikan. Saya ya Bu Mami. Oke, Bani, monggo. Sudah raise hand dari tadi. Oh, mohon maaf Bu. Tadi bukanya di sini. Oke. Nggih. Izin bertanya nggih kelompoknya Bu Mami dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Eh, Menarik sekali pembahasan malam ini tentang kerangka dasar keilmuan yang berdasarkan Francis Bacon dan John Stuart Mill ya tadi ya. Apa saya salah ya? Bagus. Oke. Saya yang menyoroti yang novum organum, konsep idol dalam teori keilmuan Francis Bacon. Ini terkait metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis hambatan mental atau bias yang dapat menghalangi manusia dalam mencapai pengetahuan yang benar. Pertanyaan saya terkait pengaruh hambatan mental pada proses belajar mengajar. Apakah konsep idola Bacon ini relevan dalam mengidentifikasi hambatan belajar siswa di Indonesia, seperti bias budaya, bahasa, dan teknologi? Tolong diulangi, Bu. Oke. Apakah konsep Bacon Apa konsep idola Bacon ini masih relevan untuk mengidentifikasi hambatan belajar siswa di Indonesia? kami ulangi, Bu. Apakah konsep Bacon masih relevan untuk mengidentifikasi Konsep idola Bacon, nggih. Konsep idola Bacon relevan, konsep idola Bacon masih relevan dalam Yes. mengidentifikasi dalam mengidentifikasi hambatan belajar siswa di Indonesia? nggih, seperti bias budaya, bahasa, dan teknologi. Terus, Bias budaya, bahasa, dan teknologi. nggih, selanjutnya, bagaimana guru bisa membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk mencapai pembelajaran yang efektif? Demikian. Ya, sebentar, Bu. Kemudian, bagaimana guru dapat mengatasi hambatan tersebut secara efektif? Seperti itu, Iya, membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk mencapai pembelajaran yang efektif. dapat membantu siswa Mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara efektif. dalam mencapai pembelajaran yang efektif. Dan bagaimana guru dapat membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam mencapai pembelajaran yang efektif. Seperti Nggih. itu, Bu? Baik. Nggih. Terima kasih Bu Pani atas pertanyaan telah diberikan. Mohon waktu untuk kami mempelajari pertanyaan dan memberikan jawabannya kepada Bapak Ibu semuanya.
Untuk Bu Hidayatun dan Bu Rizky, apakah sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Bu Penny? Jadi sangat kompleks sekali ya Bu, tantangan-tantangan yang ada dalam pembelajaran Waduh, pendidikan rumit kita ya Bu. ternyata. Kenapa? Ya Bu Hid? Iya, saya akan coba jawab nggih, Bu. Iya, Maaf iya. tadi malah unmute. Oh, Untuk baik, baik. pertanyaan yang ketiga, apakah konsep idola bacaan masih relevan dalam mengidentifikasi hambatan belajar siswa di Indonesia seperti bias budaya, bahasa, dan teknologi? Ya, bahwasanya Francis Bacon itu seorang filsuf empiris yang mengidentifikasi berbagai idola atau bias yang dapat menghambat pencapaian pengetahuan yang objektif. Konsep ini tuh meskipun dikemukakan sudah berabad yang lalu, tapi masih sangat relevan dalam konteks pendidikan modern termasuk di Indonesia. Baik, di antaranya yaitu idolatribus, bahwasanya kecenderungan alami manusia untuk membuat generalisasi yang berlebihan atau terburu-buru itu dapat menjadi hambatan bagi siswa dalam menghadapi konsep-konsep abstrak atau yang berbeda dari pengalaman mereka. Misalnya, siswa dari latar belakang budaya tertentu mungkin memiliki kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas mereka. Yang berikutnya tentang idola gua, pengalaman pribadi yang unik seperti individu dapat membentuk lensa kacamata yang berbeda-beda dalam memandang dunia. Hal ini dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam menerima perspektif yang berbeda atau informasi yang bertentangan dengan pengalaman mereka sebelumnya. Misalnya, siswa yang tumbuh di daerah pedesaan mungkin memiliki kesulitan beradaptasi dengan lingkungan belajar yang urban. Yang berikutnya, idola atau bias pasar. Bahasa dan istilah yang digunakan dalam pembelajaran dapat menjadi penghalang jika tidak dipahami dengan baik oleh siswa. Istilah-istilah teknis atau bahasa asing yang terlalu banyak digunakan dapat membuat siswa merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Yang terakhir mungkin ada bias teater, yaitu di mana tradisi, otoritas, dan ideologi yang sudah mapan dapat membatasi pemikiran siswa dan mencegah mereka untuk berpikir secara kritis. Itu misalnya, siswa mungkin kesulitan menerima informasi yang baru yang bertentangan dengan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya atau diajarkan oleh tokoh mereka yang mereka hormati. Ya, dalam konteks budaya, bahasa, dan teknologi di Indonesia, konsep Jakon ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan belajar seperti budaya, yaitu nilai-nilai yang berbeda itu dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa kita, gaya belajar mereka, juga cara mereka berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Yang selanjutnya, bahasa. Bahasa daerah di Indonesia yang berbeda-beda tentunya untuk tingkat penguasaan bahasa Indonesia yang beragam dan juga dapat menghambat dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia. Yang berikutnya teknologi. Perbedaan akses terhadap teknologi dan tingkat literasi
digital yang bervariasi itu dapat menciptakan kesenjangan dalam kemampuan belajar siswa. Ya, dengan memahami berbagai bias atau idola bacaan ini, kita dapat mempermudah dalam belajar siswa ataupun para pendidik, yaitu dengan cara mendesain pembelajaran yang lebih inklusif. Dengan pembelajaran inklusif ini, kita dapat mempertimbangkan keragaman budaya, bahasa, dan pengalaman belajar siswa. Sedangkan pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif kebutuhan setiap siswa. Yang berikutnya, dalam pembelajaran kita menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Di sini guru atau pendidik perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua siswa sehingga menghindari istilah-istilah yang tidak perlu dan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yaitu yang selanjutnya mendorong siswa untuk berpikir kritis. Guru dapat mendorong siswa untuk mempertanyakan informasi yang mereka terima, kemudian mengevaluasi berbagai sumber dan membentuk pendapat mereka sendiri. Yang selanjutnya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah, guru dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dan membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya konsep idola atau bias bacaan ini masih sangat relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia, yaitu dengan memahami berbagai bias dan yang dapat menghambat belajar siswa. Guru diharapkan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan membantu semua siswa mencapai potensi yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ada tambahan? atau mungkin ada tambahan dari Bu Kiki atau Bu Mami, monggo. Baik, Bu, ada tambahan dari saya. Iya. Menanggapi tadi yang terakhir, ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana guru dapat membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam mencapai pembelajaran yang efektif. Guru itu memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai hambatan dalam pembelajaran, termasuk bias budaya, bahasa, teknologi, dan hambatan lainnya. Adapun strategi yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan tantangan yang dihadapi siswa. Yang pertama, mengatasi bias budaya. Bias budaya dapat muncul dari perbedaan nilai, norma, dan latar belakang peserta didik yang mempengaruhi cara belajar mereka. Strategi yang dapat dilakukan guru yaitu dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, membangun budaya kelas yang menghargai keragaman budaya melalui diskusi, aktivitas kolaboratif, atau proyek yang menggali warisan budaya dari peserta didik. Bisa juga menggunakan pendekatan kontekstual, mengintegrasikan contoh-contoh dari budaya lokal dalam materi pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, mendorong dialog antar budaya, membuka ruang diskusi tentang perbedaan budaya sehingga siswa memahami perspektif yang beragam. Selanjutnya, mengatasi hambatan bahasa. Bahasa pengantar yang berbeda dengan bahasa peserta didik itu dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi.
Adapun strategi yang dapat dilakukan guru yaitu menggunakan pendekatan bilingual, memanfaatkan bahasa lokal sebagai jembatan untuk membantu peserta didik memahami materi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, bahasa lokal, memperkenalkan kosakata bertahap, mengajarkan istilah akademik secara bertahap dengan menggunakan contoh-contoh konkret, menggunakan visual dan alat bantu, membantu siswa memahami konsep melalui gambar, diagram, video, atau alat peraga yang memperjelas pesan yang disampaikan. Lalu mengatasi hambatan teknologi. Ketimpangan akses dan keterampilan teknologi dapat menghambat peserta didik dalam memanfaatkan sumber daya pembelajaran digital. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu menyediakan pelatihan teknologi sederhana, membantu peserta didik belajar menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi yang mendukung pembelajaran, seperti penggunaan platform e-learning, memanfaatkan alat sederhana. Jika akses teknologi terbatas, guru dapat menggunakan alat alternatif seperti buku cetak, media cetak, atau perangkat sederhana lainnya. Lalu memberikan akses terbatas namun efektif, memanfaatkan laboratorium komputer sekolah atau program kerjasama dengan komunitas lokal untuk menyediakan akses internet dan perangkat kepada peserta didik. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Terima kasih dan Nur dan menambah untuk hambatan teknologi ya. Kalau di kalau di sekolah tinggi SMP, SMA sudah diperkenalkan dengan teknologi, sekarang juga akan dikembangkan program coding untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, dan SMP. Seperti itu ya Bu Penny. Jadi konsep idola Dragon ini juga akan berpengaruh ke pendidikan dan relevan dengan pengembangan kurikulum yang nanti kita akan jalani. Demikian jawaban dari kami, Bapak Ibu. Kami cukupkan waktu untuk presentasi dan kesimpulan pada malam hari ini. Kerangka teori ilmiah merupakan landasan konseptual yang menjadi dasar bagi pemahaman dan pengembangan suatu bidang studi atau disiplin ilmu. Salah satu tokoh ilmuwan kerangka teori yaitu Francis Bacon dan George Stuart Mill. Francis Bacon meletakkan dasar-dasar empirisme dengan mengandalkan metode induktif yang berfokus pada observasi dan eksperimen berdasarkan susunan fakta-fakta yang diperoleh. Sedangkan teori John Stuart Mill didasarkan pada prinsip-prinsip empiris dan induktif yang menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam membangun pengetahuan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, dan jawaban kami yang kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Rocky. Ya, baik. Terima kasih pada kelompok 3 ya, Bu Mami, Bu Hidayatun, dan Bu Rizky. Ya, ya ini memang apa namanya, kalau kita lihat dari kemarin, aliran-aliran itu memang semuanya berguna ya Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bergunanya. Lebih-lebih kalau kita lihat tadi yang kaitannya dengan empirisme, itu kalau dalam apa namanya, Bapak Ibu sebagai mahasiswa ini lebih ininya di penelitian apa? Coba kalau empirisme. Kuantitatif, eksperimen. Kuantitatif, ya, kuantitatif. Jadi juga sama dengan mengikuti yang namanya aliran positif, gitu. Karena apa? Dasarnya tadi empirisme. Dia dasarnya pada eksperimen. Beda dengan kualitatif kan, kalau kualitatif itu kan natural ya, apa adanya.
apa yang mau kita teliti ya apa adanya, tidak bisa ditambah-tambah. Tapi kalau yang namanya empirisme, ya positivisme itu memang harus harus ada melalui apa namanya percobaan, ya uji coba, dan itu selalu ada yang namanya hipotesa. Gitu. Tapi kalau yang kemarin yang post positivisme kan tidak ada, tidak usah adanya apa namanya hipotesa. Memang kalau di dalam kualitatif itu tidak ada hipotesa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sifatnya kita mengembangkan teori. Tapi kalau di apa namanya di kuantitatif kita kan menguji teori. Karena menguji teori berarti kita harus ada yang namanya hipotesa, praduga-praduga gitu. Begitu nggih. Jadi apa namanya sebetulnya kalau kita belajar Ibu Bapak Ibu ini enak runtutannya gitu ya. Bisa apa namanya bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang tadi ada konseptual apa namanya utilitarian, kemudian idola utilitarian apalagi utilitarian dari kata utilize. Utilize itu kalau bahasa Inggris itu utilize bahasa Inggris itu artinya manfaat, kebermanfaatan. Ya. Jadi apa sih kebermanfaatan? Nah, di sini tentunya kalau yang namanya kebermanfaatan banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari apa namanya konsep tituler lain. Artinya yang membuat bagaimana emosi emosi kita tuh emosi happy, emosi bermanfaat gitu. Nah, kalau emosi apa happy bermanfaat tentunya itu di dalam apa konsep Merdeka Belajar memang sudah kita gunakan ya Bapak Ibu sudah banyak berkecimpung dengan konsep-konsep ini karena kita tahu dalam Merdeka Belajar itu kan semuanya yang sifatnya konstruktif. Artinya yang membangkitkan kreativitas anak, betul nggak Bapak Ibu? Kreativitas, daya kolaborasi, gitu ya. Kemudian critical thinking, kemudian apa namanya high order thinking, pemikiran yang kritis, ya, bukan pemikiran yang apa namanya yang rendah lah paling tidak. Maka kalau kita lihat kalau kita kembali ke lihat ke soal-soal, mungkin Bapak Ibu juga memang itu juga dilihat pada apa mempertimbangkan levelnya, nggih Bapak Ibu juga mempertimbangkan kemampuan anak-anak. Nah, di level mana dia harus sudah menggunakan yang namanya pola yang high order thinking. Artinya mungkin tidak hanya pada ABCD saja ya menjawab soalnya itu. Kan kalau ABCD enak sih ya Bapak Ibu, ya, tinggal anak A, B, C. Kadang-kadang kalau yang nggak belajar nih, apa ya? Nah, kadang kalau ini denger tokek ya atau hitung kancing, betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya ingatnya dulu teman-teman itu kalau udah nggak yang namanya nggak belajar, ya udah itu kancing dihitung A, B, C, D nanti balik lagi A, B, C, D. Itu apa ya? Jadi memudahkan anak nggak tahu, nggak karena nggak belajar ya sudah deh. Gitu. Tapi kalau yang memang benar-benar belajar itu sebetulnya anak yang benar-benar belajar mau konsep yang untuk high atau yang levelnya rendah sebetulnya semuanya bisa nih Bapak Ibu. Karena memang anaknya sudah apa ya terbawa untuk apa untuk belajar, untuk rasa ingin tahu, ingin apa namanya ingin menggali segalanya. Tadi saya dengar juga, mumpung saya belum ingat, bagaimana juga untuk yang ini apa kayaknya membantu ya kalau nggak salah tadi ya yang ini kemarinnya sudah ya itu yang apa yang dari Vygotsky Sitpidi itu yang scaffolding itu kan itu dipakai untuk membantu ya artinya apa Eh, Bapak Ibu guru atau juga mungkin teman sejawat yang mereka sudah paham itu bisa bisa membantu temannya yang mungkin yang kurang apa namanya yang kurang apa namanya kurang ini artinya kurang paham gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya scaffolding itu karena scaffolding ini di apa dilahirkan dari Vygotsky gitu. Ya kemarin sudah ini ya zone prona development itu yang sudah kita bahas kemarin.
Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat semuanya Bapak Ibu dari kemarin sampai sekarang, ini aliran-aliran ini kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan hampir semuanya bisa juga ya. Ya. Hampir semuanya bisa cocok ya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Gitu. Kita akan menerima dengan baik atau kita akan eh, apa namanya tidak memanfaatkannya. Tapi kalau kita lihat semuanya, nampaknya semuanya bermanfaat semua. Bagaimana tergantung kita, bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Ya, baik. Kan kadang-kadang ada juga yang menolaknya. Nah, mungkin kita kita lihat mungkin dia punya sisi lain atau punya pandangan yang apa namanya yang memang dia ingin untuk menolak. Sama ya Bapak Ibu, semuanya ini di dalam apa perdebatan kita kan pasti ada yang setuju dan tidak setuju gitu. Nah, tapi kita lihat kalau saya sih kita ambil mana sisi yang kebermanfaatannya. Ya, artinya kalau kita lihat semuanya bermanfaat asal semuanya itu tidak apa namanya tetap ada pada koridor atau batas-batas yang tidak sampai apa ya ini menggoyahkan ya menggoyahkan iman kita. Kadang-kadang kan ada ya ketika kita belajar filsafat ada yang sampai menggoyahkan iman. Ya, jadi ateis gitu. Karena apa? Karena itu kalau menurut saya itu ini ke, apa kurang keimanannya kurang gitu. Artinya pemahaman atau akidah untuk siapa Allah itu mungkin kurang apa namanya kurang kurang ada dalam dirinya gitu. Nah, maka dari itu kalau kita sebagai orang Muslim ya kita ambil manfaatnya saja gitu. Apa namanya yang memang aliran-aliran itu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Gitu. Karena banyak juga kan aliran itu kan tidak hanya dari kan memang kita lebih banyak membahasnya aliran-aliran ini yang banyak dari Barat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan yang dari Muslim itu tidak masalah, gitu loh. Kadang-kadang kan kita melihat pemikirannya juga sama, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah malam ya. Bapak Ibu sudah mengantuk. Kayaknya Bapak Ibu sudah mengantuk. Saya masih harus mempersiapkan yang lain. Besok masalahnya udah mungkin 3 hari dur ini. Besok ini 3 hari dur. Nggak tahu mungkin apakah tidurnya sampai malam-malam atau bagaimana. Oke, ini saya absen dulu ya. Mbak Bu Aldea ada Bu Aldea? Ya, Bu. Ada ya. Ibu ya. Kadang-kadang ini saya lupa. Pak Aris? Hadir, Bu. Oh ya. Masih kuat nggak ngantuk ya Pak? Masih kuat, Bu. Alhamdulillah, ditemani hujan. Oh hujan di sana. Udah Ya, hujan Bu. lagi. Oh di mana Pak Aris? Jepara, Bu. Oh Jepara udah hujan ya. Oh Ya, Bu. di Semarang kemarin yang hujan. Kemarin enggak kemarinnya. Yang penting tidak banjir, Bu. Oh iya betul Pak. Tapi Nggak jenengan kayak di dulu. ngalian kan enggak sih, Bu. Oh enggak, alhamdulillah enggak. Tapi Sehat-sehat kalau selalu, misalnya Bu. itu yang banjirnya di mana? Di Karanganyar banjir, saya kan juga nggak bisa ke sana. Oh, enggak Kayak bisa, Bu. ikutan. Di Karanganyar Iya, enggak bisa, enggak bisa. iya. Kemarin tuh hampir 2 minggu ya kita WFH lagi. Enggak, ya oke, Bu. Yang penting ngalian jalannya sudah lebar, Bu. Alhamdulillah Pak. Ye. Bisa ke BSB. Oh iya betul. Pak Aris sering ke sana. Kadang-kadang, Bu. Oh kadang-kadang. Mampir Pak. Dia, Bu. Yang penting SMP 8, Bu. Kita SMP Hah? 3 itu, Bu. SMP 3 atau SMP 8 itu, Bu. Yang dekat pasar itu, SMP Bu. 8. SMP 8. Oke.
SMP 8, kalau SMP 3 itu kan di Kampung Kali. Kalau SMP Oh, 3 tuh SMP-nya saya dulu. oh gitu Bu. Iya, kalau Ya SMP, Bu. SM yang dekat, yang jalan ke dekat rumah saya itu yang SMP 8. Oh siap Bu. Kalau begitu kan perumahan itu ya Bu. Ke bawah Saya ya. enggak, saya di rumah dekat hutan. Oh yang di nganu, yang di BSB itu Bu yang naik itu. Sebelum Mbak di Beringin, Beringin, tapi saya nggak Beringinnya, saya maksudnya ke Kaliancar, arah ke Masjid Kapal. Insya Allah Bu. Oh Saya iya, tak tahu masih silakan. kapal kok Bu. Ya Bu. Oke, monggo Bapak Ibu semua yang mau mampir ya, ketika Bapak Ibu apa namanya kok jalan-jalan ke Masjid Kapal ya, silakan dulu itu ketika rame-ramenya, eh, apa namanya seperti bis-bis itu biasanya banyak yang ini ya, berhentinya di dekat rumah saya itu banyak sekali ya di situ, di dekat dekat tinggal kelihatan dekat gitu. Tapi nggak tahu sekarang nggak begitu rame lagi ya. Oke, baik. Budia Fitri, ada Budia Fitri. Ya Bu, ada. Ada, oke. Bu Dwianis, Bu Dwianis Ada, ada, Bu. ada. Oke. Bu Lisa, Ada Bu. oke. Tadi Bu Mami udah ya. Pak Nur, Pak Nur Alif Yandi, Ye, ada Bu. oke. Bu Niken, Hadir Ibu. oke. Bu Penny tadi ya. Bu Pak Rifan, ya. Ye, ada Ibu. Iya, oke. Pak Rifan dari mana nih Pak Rifan? Saya dari Kelet Jepara. Oh, jauh ya, Keling-Kelet sana ya. Ye, Dulu ada mahasiswa PBI ye. di banyak Keling-Kelet Pak, jauh. Siapa yang namanya itu Kosim? Itu Kosim. ada dengar Pak? Ada nggak Ye, yang namanya Sang Kosim? Kosim. Apa? Siswa Kosim. Enggak, mahasiswa saya namanya Kosim dulu. Oh ya udah lama, berarti mungkin ya udah nggak udah nikah mungkin udah kerja. Cuma dia memang dekat sama saya dulu itu. Terus habis itu lost contact, Ye, nggak ye, ye, ye. nggak apa. Rumahnya dulu keling-kelet, anaknya kecil dulu itu. Nggak tahu nih sekarang. Pak Sidik, Pak Romadhoni, Sideki, Hadir, Bu. hadir. Oh ya, Iya, udah di rumah semua ya lah Pak Sidik di mana ini? ini di rumah, Bu. Depan Di mana rumah. Pak? Rumahnya di mana? Depan rumah. Di Di rumahnya? Mayong, Jepara, Oh, Bu. oh sampai di depan rumah Pak. Oh, rumah saya Sinyalnya nggak ada. di Saikebul. Oh, iya sinyalnya di sini nggak begitu bagus, kok, Bu. Cuacanya ini mendung. Oh, gitu. Sampai duduk di Iya. depan pagar ini. Iya. Oke. Bu Siti Nurhidayah, Hadir Bu Bu. Siti. Oh ada. Oke, Bu Nur di mana ini? Di rumah dari Rembang Bu. Oh Rembang. Oke. Banyak ya yang dari Rembang ya. Saya saja Bu. Oh yang ini, kalau yang ini hanya jenengan ya. Oh, Oke Bu. oke. Bu Sofia, Hadir Bu Bu. Sof. Oke, Oke, Bu Sofia hadir. dari mana? Dari Jepara Bu. Oh Jepara. Sama dengan Pak apa tadi? Pak Sidik. Tetangga kecamatan Bu. Saya Kalinyamatan. Oh kalinya mana? Oke. Dekat ya. Oke. Bu Suryani. Hadir Bu. Oke, Bu Suryani dari mana? Olahan Jepara. Oh, Melahan. Oke. Tapi terdampak juga kemarin itu banjir ya, tapi nggak sampai ini ya. Oke Bu. Bu Yunita, Ya, hadir Bu. Mohon maaf, ini off cam hujan deras sekali. oh, nggih. Di mana itu Bu?
Sama Bu di Jepara Bu, tetangganya Pak Doni. Oh, berarti ini Jepara sudah hujan ya? Sudah Nggih. mulai. Oh. Di Semarang sih belum, tadi masih alhamdulillah terang benderang. Ya. Baik Bapak Ibu. eh oh iya Bapak Ibu, saya juga sampai bingung lagi. Minggu depan itu tanggal 13 ya, yang hari Jumat. Bu Vivi belum di absen, Bu. Dah, siapa Bu? Bu Bu Vivi? Vivi, Bu Vivi udah. maaf. Oh iya, Bu Vivi ya udah. Hmm. Bapak Ya, Ibu minggu depan ya. Bapak Ibu minggu depan itu kan tanggal 13 ya, yang hari Jumat. Iya, betul iya, Bu. Bu. Ya, Betul. aduh, saya mohon maaf. Ini 2 minggu terakhir ini ternyata ada kegiatan lagi, ada workshop lagi. Itu workshop apa namanya, jurnal editorial jurnal. Jadi kemungkinan saya tidak bisa di hari Wes, Jumat ini juga. dari mana ya? Itu pas Hari ada Ini dalam depan banget perjalanan. ini. Itu. hari Kamis lagi, Baik, Bu. hari Kamis lagi ya, Ye, malam ya. Iya Pak Irfan ya. ye, siap. Jadi pangapunten ini. Ini saja. Jadi saya tuh ya Allah Gusti, kenapa ini semuanya di tiap hari malam malam Jumat dan sampai Sabtu aku gitu ya Allah. Baru aja. Jadi yang itu keluar pengumuman, keluar apa namanya, keluar pemberitahuan, keluar diminta undangan lah. Ini ada lagi ya Allah. Masya Allah, sampai saya tuh cancel untuk mahasiswa semua ini. Yang tadinya kan ada beberapa yang saya ganti di hari Sabtu, tanggal 14. Saya terpaksa cancel lagi ini. Ya Allah Gusti. Gitu nggih Pak Riman nggih, Bapak Ibu nggih. Ye, Jadi mohon Iya, maaf Bu. ya, mungkin insya Allah minggu depan di hari Kamis lagi nggih. Malam Jumat lagi nih Bu. Ya, malam Jumat lagi. Nggih, Bapak Ibu, pangapunten nggih. ye, Bu. Jadi kita harus bermalam Jumat ya, untuk berkuliah. Baik, Bapak Ibu, ya, nampaknya Bapak Ibu juga sudah mengantuk, sudah banyak mengantuk, lelah. Ya. Dan juga mungkin cuaca dan sinyal dan lain sebagainya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan hari yang sama, ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, sehat, sehat selalu. Ya. Amin. Sama-sama Terima Ibu. kasih. Ya, Amin. amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, have a nice dream. Selamat bermimpi indah di Pulau Kapuk. Anak-anak, Bu. Iya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuwun, Bu Rahmi. Nggih, nggih. Terima Saya kasih juga Bu terima Rahmi. kasih. Nggih. Saya undur diri dulu nggih, Bapak Ibu. Iya, Bu, silakan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, Terima kasih. sami-sami. Selamat malam. Malam.